di komputer ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertemuan pertama wabarakatuh. ya. Teman-teman sudah melihat jadwalnya. Kita hari ini untuk hari ini kita belajar ya mata kuliah Pancasila ya. Iya ya, studi Pancasila dulu ya. Untuk hari Rabu studi Pancasila, Kamis nanti studi filsafat. Nah, untuk mata kuliah studi Pancasila dan studi filsafat sama dosennya saya. Kita kenalan dulu. Saya Muhammad Imaduddin Nasution. Saya share ya. Eh, ini kita share sekaligus kita memperkenalkan. Selain perkenalan diri juga perkenalan mata kuliah ya yang saya ampu. Oke. Sudah ter-share belum? Sudah kelihatan belum? Belum, Belum. belum Pak. Ini Belum, Pak, proses belum. ya. Sudah. Belum, belum Belum Pak. apa nggak kelihatan coba? Tapi di Taruh aja saya belum keluar. Coba. Ah, Baru baru kelihatan muncul, udah Pak. Pak, udah. baru muncul ya. Oke. Sudah Pak, sudah. Oke. Oke. Ya. Pengantar ya, pengantar studi Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Kita Oke, saya ya. Oh, kok masih ada ini ya? Contoh. Saya cek mana sih? Oh, di sini ya. Bentar. Ini harus di stop sharing dulu kalau bentar, bentar. Bentar. Kalau ada ruang tunggu berarti merepotkan dong ya. Kalau ada ruang tunggu mana? Ruang tunggunya ada nggak di sini? Nggak ada. Mestinya kalau ada ruang tunggu pasti merepotkan. Ini ada ruang tunggu ya. Sebentar saya lihat. Iya benar. Ada ruang tunggu. Adminnya harus ngatur nggak ada ruang tunggu tuh Pak. Enggak ini kok nggak ada, nggak enable kok. Sudah di unlock apa sudah di uncheck. Oke, saya juga ya. Oh berarti udah. Berarti Udah. mungkin sinyal itu Pak. Iya, tadi mungkin karena sinyal ya terlambat masih ada ruang tunggu. Tadi mestinya sudah dimatikan. Ya. Kalau ruang tunggu itu eh, merepotkan karena harus di approve ya satu persatu. Jadi oke, kita mulai lagi. Agak lambat ya. Itu apa tuh? Oh, partisipan kan? Oke, can now see. Oke, sudah ya. Oke. Start from the beginning. Oh, ini ya, saya Muhammad Imaduddin Nasution ya. Saya lahir tanggal 25 Ramadan 1406. Sekarang 1446 ya? 47 ya? Sekarang 1447 Hijriah. Jadi 1986 Masehi. Ya, saya lahir 1986. Masehinya 1986. Hari Selasa ya di awal bulan Juni. Tapi kalau bulan Ramadan sudah akan berakhir. Nomor HP saya cantumkan, saya S2-nya dan S1-nya ya. Ya, saya termasuk yang tidak bisa disebut perantau ya, tapi juga bukan orang asli Cirebon walaupun saya ada di Cirebon. Kakek saya datang ke Pulau Jawa 1939 dari Mandailing Natal, kemudian saya lahir di Pekalongan, besar di wilayah Jabodetabek ya, dan lebar di Nah, sedikit ya saya sampaikan satu motivasi ya. Cum laude itu gampang saja ya. Gampang saja ya, teman-teman hadir, aktif, teman-teman punya komunikasi sikap ke dosen, teman-teman banyak membaca, selalu tepat waktu, menyelesaikan tugasnya,
ya, dikumpulkan itu ya, jangan disimpan. Eh, mahasiswa dan dosen itu harus yang serius ya. Serius bukan kemudian tidak ada candanya, tapi serius itu maksudnya ya tahu saatnya untuk serius ya, untuk tepat waktu, untuk konsisten ya. Paham apa konsekuensi dari suatu keputusan ya, suatu pilihan ya. Kalau sudah memilih untuk masuk kelas harus seperti apa? Itu konsistensi. Jadi konsisten dalam ini berkomitmen terhadap kelasnya, kelas yang dihadiri. Ya, Eh, ya kalau misalnya ada teman-teman kondangan atau ada acara yang tidak bisa dihindari, teman-teman harus hadir. Alangkah lebih baik untuk tidak usah masuk kuliah. Ya, izin. Yang tidak bisa dihindari. Kira-kira apa yang tidak bisa dihindari ya? Yang misalnya membutuhkan fokus dari teman-teman ada rapat di tempat lain ya. Kalau rapat kan harus masa rapat di dua tempat ya, jangan melaksanakan rapat di dua lokasi. Walaupun bagi sebagian orang sekarang sudah mulai ditolerir ya, tapi sebaiknya jangan. Alangkah lebih baik jangan pernah ada rapat di dua lokasi. Jangan pernah ada dua acara sekaligus. Tapi itu ya, cum laude itu gampang saja, nggak gampang banget, nggak sangat ya. Apalagi susah. Nah, ini subjek studi kita ya. Sebelum kita kenalan. Oke, saya ingin juga tahu teman-teman dengan melihat ini subjek studi ini apa yang teman-teman bayangkan. eh, Dimulai dari nama dulu ya, teman-teman. Silakan satu persatu kalau mau berkenalan. Ini saya stop dulu ya. Saya kok belum dapat ininya ya, presensi ya. Presensi belum ada ya. Halo, silakan. Mau Halo. hmm? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang lain yang tidak ini ya, yang tidak yang yang ikut bersuara ya. Ya, silakan, silakan. Iya, belum tertib, Pak. Silakan, jadi siapa? Kalau misalnya lokasi tempatnya online itu, tempatnya Zooming itu ada wilayah yang berisik atau ada orang lain banyak ya, tolong pakai headset atau earset ya. Saya pakai earset ini supaya suara dari luar tidak masuk ke dalam Zoom. Tolong ya. Silakan, tadi siapa? Ya, perkenalan, Pak. Diri saya nama Rohendi, asli Jatibarang, Indramayu. Domisili sekarang di Semarang, Pak. Oke. Oke, apa yang dibayangkan tadi dengan melihat eh, studi Pancasila tadi apa saja Jadi, yang? mungkin memperdalam terkait tentang Hmm. apa ideologi negara, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Mungkin itu, Pak. Ya. Ayo, yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Marfuah. Saya dari Cirebon, Bapak. Lebih tepatnya di Desa Kepongpongan, Talun. Oh, Talun dekat ya. Iya, Pak. Mm-mm. Ya, apa yang dibayangkan terkait studi Pancasila di perguruan tinggi? Studi Pancasila di perguruan tinggi mungkin saya lebih ingin mengenal lagi Hmm. Pancasila lebih dalam gitu dari sekian banyaknya kejadian dari tahun ke tahun gitu. Oke. Ya, siapa lagi yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Abdul Manap Lubis, Pak. Saya asli Medan.
Sekarang domisili di Cirebon. Ya, di Cirebon kota ya? Enggak, Pak, di Sumber. Oh, di Sumber. Ya, Sumber itu masuk ibu kota kabupaten ya. Ya, iya, Pak. apa yang dibayangkan terkait studi Pancasila di sini, di perguruan tinggi? Mungkin ingin lebih memperdalam lagi falsafah Pancasila, Pancasila sebagai falsafah negara, bukan ideologi. Terus ingin tahu juga pergulatan pemikiran dalam falsafah negara kita, Pak. Ya. Oke, yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bapak, Ya, silakan. izin memperkenalkan diri, nama Andi Nurfadilah, untuk asal Indramayu. Untuk kegiatan sehari-hari saya sebagai satuan pengamanan di salah satu PT di area Cikarang. Mohon izin Bapak, ini saya sambil kerja. Ya. Kalau punya headset atau earset ya, earset bisa, itu kan murah ya earset ya harganya. Pakai Siap, headset siap. kalau karena khawatir kalau misalnya ada ya sesuatu yang kegiatan yang itu kan tidak bisa dihindari, itu kayak gitu kan nggak bisa dihindari, ada yang lalu lalang, tapi kalau suaranya tidak terdengar itu lebih baik. Ya kan nggak bisa kan, kecuali izin dulu atau ya maaf ya, ini bukan menyudutkan ya, tapi ya dilanjutkan dulu yang tadi belum selesai. Siap. Izin, mohon izin Bapak. Ya. Ini ya mungkin suara-suara agak ramai itu mungkin dari saya. Cuman saya udah pindah tempat ini. Mohon maaf. Ya. Mungkin tadi agak sedikit mengganggu Ya. Bapak. Iya, makanya kan ya apa yang dibayangkan terkait studi Pancasila di perguruan tinggi? Mohon izin untuk Pancasila di perguruan tinggi, ya tentunya Pancasila ini kan adalah dasar negara, filsafat daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kita pelajari lebih dalam untuk di ISIP ini, mungkin bagaimana Pancasila dengan agama selarasnya, dan begitupun dengan aktualisasi di lapangan di masyarakat agar Pancasila, agama, dan aktualisasi itu berjalan dengan dan berirama. Begitupun di tingkat ekonomi Pancasila. Ya, cukup. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, silakan dilanjutkan yang lain. Selanjutnya. Ada lagi? Yang lainnya? Baik, saya Pak. Ya. Akan saya coba. Saya dengan Ade Nasihin dari Bandung, Pak. Oke. Jadi mulai dari sejarah lahir Pancasila, Pancasila itu disusun oleh sebagian mayoritas umat Islam, Pak ya. Dan Pancasila juga itu sebagai pangkal atau mengacu kepada ajaran agama Islam, yang mana itu sebagian dari sila-sila yang ada pada Pancasila itu terdapat di dalam Al-Quran. Misalkan, saya kasih contoh, ketika kita melihat tentang kerakyatan dipimpin oleh umat dalam perusahaan perwakilan itu kan, sila keempat, itu juga sama ada di dalam Al-Quran. Kemudian lagi ketuhanan yang Maha Esa, nah itu ada juga sama di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ikhlas dan sebagainya. Ini yang pertama, itu mungkin kita dalam pendalaman Pancasila itu, yang pertama kita akan sesuaikan dengan secara ajaran agama Islam tersendiri, Pak.
Ya. Seperti itu. Kemudian lagi kita lihat dari realita yang ada sekarang ini, begitu banyaknya orang-orang yang sudah istilahnya menyimpang dari falsafah Pancasila tersebut. Misalkan tentang keadilan sosial, yang sekarang banyak keadilan yang mungkin banyak orang yang sudah mengesampingkan atau melupakan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Johari dari Astana Japura, Cirebon. Oke. Bapak, Ya, ya, silakan. oh iya. Nah, studi Pancasila menurut saya ingin tahu seberapa jauh ataupun pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara dan berbangsa, Pak. Karena kebetulan juga kan Pancasila sebagai ideologi dasar kita selain dari Undang-Undang Dasar. Jadi apakah penerapan Pancasila itu sudah tepat ataupun masih kurang-kurang? Jadi mungkin perlu penggalian juga bagi diri saya pribadi. Cukup, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari Losari. Ya. Yang mata kuliah studi Pancasila dan kewarganegaraan studi filsafat itu kemungkinan apa ya? Ini studi Pancasila dulu, Mas. Yang Studi Pancasila dulu. filsafat besok ya. Oh iya, iya. Ya, bagi saya kemungkinan ini Pak, bagaimana sih landasan Pancasila sebagai apa pedoman kita untuk berwarga negara dan bagaimana pengamalannya, apa saja yang harus kita lakukan dan terapkan dengan kehidupan sehari-hari. Bapak. Mungkin itu Ya. aja Pak. Oke. Ini ada anak soalnya Pak Bundan. Silakan. Selanjutnya silakan. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, itu udah disuaranya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Misria, saya dari Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan wirausaha. Pancasila, menurut saya ingin mengetahui lebih dalam tentang Pancasila, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa, kan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, dan pokoknya pengen lebih tahu lebih dalam lagi, Pak, tentang Ya. Oke, silakan selanjutnya. Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfi. Mungkin menurut saya kalau untuk memperdalami landasan-landasan Pancasila, sama untuk perdalam bagaimana untuk mengaplikasikannya lebih dalam gitu.
Ya, silakan selanjutnya. Baik, Pak. Saya perkenalkan diri saya. Nama Ya. saya Babur Rahman, berdomisili di Jakarta, asli Madura. Eh, yang terbayang soal studi Pancasila ini mungkin sama, hampir mirip dengan teman-teman yang lain ya. Jadi ingin memahami soal posisi Pancasila sebagai apa landasan hidup bernegara, terutama nanti kaitannya juga dengan keyakinan keagamaan. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan share-nya ya. Oke. Mana satu? Oke. Kita kembali ke sudah terlihat? Oke. Belum. Udah ya? Belum, Pak. Oh, masih proses, sudah? Proses loading. Ya, agaknya loading. Loading, Pak. Lagi loading, Pak. Ya. Oke. Ya, dalam studi Pancasila, kalau ada pendidikan Pancasila, ada studi Pancasila ya. Dua ini tidak pernah dipakai bersamaan ya. Tidak ada pendidikan studi atau studi pendidikan ya ada. Tapi pendidikan Pancasila atau studi Pancasila. Perbedaannya tidak jauh ya. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Kira-kira bahkan bisa dikatakan memang interchangeable atau dapat disaling tukarkan ya. Interchangeable itu apa sih kalau bahasa Indonesia yang bakunya? Ya kira-kira bukan sinonim ya, tapi sinonim dan biasanya disaling tukarkan ya. Disaling tukarkan. Kalau nggak studi ya pendidikan. Kira-kira sama. Nah, yang dipelajari adalah Pancasila itu sebagai dasar negara. Apa dasar negara? Landasan filosofis, philosophical basic of state ya. Kemudian pandangan dunia, apa pandangan dunia? World view ya. World view, jalan hidup, way of life. Nah, kalau kita apa bedanya dengan agama? Sebagai pandangan dunia, itu sebagai jalan hidup. Filosofi ya, filosofi dasar tadi landasan negara, landasan filosofis tadi, landasan filosofis negara, landasan filosofis dari sebuah negara bangsa itu ya teori, ada di level teori, di ranah teori. Sementara kalau world view itu ada di ranah empiris ya, di alam empiris. Jadi dalam penerapan levelnya itu. Levelnya dalam penerapan. Penerapan itu ada implementasi, ada praktik. Perbedaannya apa? Implementasi itu bentuknya perantara antara teori dengan praktik. Ya. Contoh implementasi. Kalau kita tahu agama, ya agama kita Islam, kita diperintahkan sholat. Ada ayat ya teks Al-Quran, teks hadis tentang sholat. Ya. Implementasinya di mana? Fikih tentang sholat. Ya. Adanya fikih ibadah tentang sholat. Sholat itu seperti apa? Fikih ibadah tentang toharoh, ya, kebersihan. Ya, kita kebersihan membersihkan diri seperti apa, toharoh seperti apa, mandi, wudhu, kemudian sholat seperti apa, itu diimplementasikan dalam fikih tadi, ya, fikihnya, fikih toharoh, fikih ibadah, ritual ya, sholat, puasa, ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Praktiknya kita mempraktikkan sholat sebagaimana kita apa yang diimplementasikan ya itu, tapi itu masuk dua-duanya itu empiris, itu masuk dalam ranah worldview tadi, jadi sebagai way of life. Ini jalan ya? Oh, nggak jalan? Nggak jalan ya? Kalau
Loading ya. Gangguan. Oke. Nah, di level perguruan tinggi itu kita melakukan penguatan ya, pengenalan filsafat. Baru diskursus ya, diskursus filsafat Pancasila, demokrasi, ekonomi. Nah, ini yang akan masuk ke dalam studi Pancasila di perguruan tinggi. Makanya saya menggunakan atau lebih serk ya dengan di ISIF juga menggunakan itu, studi Pancasila. Saya lebih senang menggunakan studi Pancasila. Namun pendidikan Pancasila juga tidak salah karena hasilnya kira-kira bisa atau tujuannya yang dituju ya sasarannya kira-kira bisa sama. Ya, penguatan nilai-nilai ya berkaitan dengan Pancasila itu sebagai world view of nation ya, sebagai pandangan dunia, kesadaran hukum ya dan konstitusionalisme. Kita sadar hukum nggak? Kita sadar konstitusi nggak? Ya, manusia warga negara yang sadar hukum, sadar konstitusi itu seperti apa? Ya. Ya, mencegah lahirnya generasi yang abai, generasi yang tidak peduli dengan permasalahan bangsa. Ya, kita harus menciptakan generasi pelanjut penerus yang tahu ya tentang bagaimana berpartisipasi dan kewajiban kita berpartisipasi dalam negara yang berdemokrasi ya, negara demokrasi, negara modern. Ya. Kemudian filsafat ya, filsafat kita sesuai dengan filsafat itu seperti apa? Ada epistemologinya, ada ontologi, ada aksiologi. Ya. Kemudian system of knowledge ya, tradisi ataupun aliran pemikiran ya. Pendekatan tradisional, konstitusional, kultural ini nanti dimasukkan juga dalam apa itu epistemologi, apa ontologi ya. Akan dipelajari di studi filsafat. Makanya studi filsafat dan studi Pancasila ini ada kaitannya ya. Ketika bicara studi filsafat Pancasila, teman-teman harus juga belajar studi filsafat supaya tahu ya apa ontologi, aksiologi ya, apa epistemologi, apa system of knowledge, sistem pengetahuan itu seperti apa, pendekatan-pendekatan dalam studi Pancasila, bagaimana Pancasila menjadi suatu aliran pemikiran. Ya. Ya, kemudian demokrasi dan ekonomi ya. Mahasiswa harus mulai akrab ya dengan diskursus interpretasi, diskursus pemahaman Pancasila ya, terbiasa menjadikan Pancasila itu sebagai paradigma keilmuan ya, sebagai jalan hidup ya, pandangan dunia. Terjun dalam diskursusnya, demokrasi Pancasila seperti apa? Ekonomi Pancasila seperti apa? Ya. Oke. Itu yang kira-kira dibutuhkan dan diperlukan. Ya. Nah, tadi saya sampaikan juga di dalam grup WA-nya ya, grup WhatsApp-nya ada 2 buku ya paling enggak dari naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar. Naskah komprehensif itu terdiri atas berapa jilid ya? Kira-kira ada 10 buku kalau nggak salah. Nah, kita akan membaca sedikit saja bab 2-nya dari buku pertama. Buku pertama itu membahas buku satunya membahas tentang latar belakang ya perubahan Undang-Undang Dasar. Kenapa Undang-Undang Dasar kita harus diubah dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi beda ya. Yang sebelum amandemen itu disebutnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang sudah amandemen disebutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Sama tahunnya 1945. Yang tidak berubah hanya pembukaan. Sisanya seluruh batang tubuh dapat diubah. Ya, yang tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, sistem presidensil ya tidak dapat diubah. Ada hal-hal yang penting yang sangat fundamental bagi bangsa kita tidak dapat diubah. Dasar negara diubah enggak? Dasar negara ada dalam naskah pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ini ya. Undang-Undang Dasar kita lahir ya. Ini kan tentang nah ini. Latar belakang yang Undang-Undang Dasar kita lahir. Latar belakangnya ya penjajahan ya memang harus diakui. Nah, Indonesia adalah ya pewaris sah ya, pewaris konstitusional, pewaris legal ya, pewaris yang legal secara hukum nasional kita, secara tradisi hukum internasional yang berlaku sejak saat itu pasca kolonial, bahwa kita lah pewaris dari yang dulu dinamakan Hindia Belanda. Debatable adalah tentang Papua ya, itu yang debatable. Karena apakah Papua adalah bagian dari Hindia Belanda atau bukan? Tapi gubernur Papua itu ininya dengan gubernur jenderal Hindia Belanda untuk administrasinya. Ya, struktural mereka itu ada gubernur di Sumatera, ada gubernur di Borneo, ada gubernur di Indonesia Timur ya, Indonesia Timur. Gubernurnya tapi yang wilayah timur, timur besarnya itu hanya Sulawesi, Sunda Kecil ya, wilayah Nusa Tenggara dari Bali sampai NTT, kemudian Maluku, itu Indonesia Timur tuh, wilayah itu Indonesia Timur. Papua, jadi ada berapa gubernur? Selain di Jawa ada 3 ya, 4 atau 5 ya, 5 ya kan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Solo. Gubernur Jogja dan Solo tidak sama seperti gubernur di wilayah lain ya. Gubernur Jogja dan Solo hanya simbolik. Kemudian kira-kira sama gubernur di tempat lain juga. Gubernur Borneo menjadi simbolik ketika bicara tentang Pontianak, ketika bicara tentang sultan-sultan yang ada di Borneo. Tapi ketika dia bicara tentang wilayah Borneo yang dikuasai secara langsung, dia tidak simbolik lagi. Sumatera juga begitu. Ke Aceh, ke Siak, ke wilayah Sumatera Timur, dia simbolik. Tapi ketika bicara Sumatera keseluruhan, tidak. Dan seterusnya. Ya, Indonesia Timur juga begitu. Indonesia Timur banyak yang wilayah yang merupakan semi merdeka. Baru Papua ini pemerintahan langsung. Ya, Papua direbut dari Kesultanan Tidore. Nah, Indonesia lah yang menjadi pewaris yang sah atas wilayah Hindia Belanda. Penerus pelanjut dari Hindia Belanda. Dan ini netral, pernyataan ini netral sifatnya. Objektif ya, tidak mengindahkan perasaan kita, ya, emosi kita merasa beda Indonesia dengan Hindia Belanda. Faktanya wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Kemudian yang berbeda apa? Oh, banyak yang berbeda. Struktur administrasinya sudah banyak berubah. Kemudian politiknya, sistem politik dan pemerintahannya jelas berubah. Hindia Belanda itu kerajaan di bawah raja dan ratu Belanda. Terakhir Ratu Juliana. Nah ini ya. Nah ini kita bicara mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Nah asas-asas utamanya tuh ini. Ya, kemerdekaan, HAM, ya, anti imperialisme, anti kolonialisme. Nah, tadi ya Indonesia pewaris sah dari Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah merdeka. Ya, banyak perubahan, banyak perbedaannya karena ini asas-asas utama kita beda dong dengan asas utamanya Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda kan negara feodal, negara imperium, kolonial, yang jelas berbeda dengan negara demokrasi modern. Pada saat itu Belanda menganggap bahwa demokrasi modern itu hanya cocoknya untuk mereka. Mereka tuh sudah liberal, tapi mereka menganggap Hindia Belanda tuh nggak bisa modern, nggak bisa berdemokrasi, nah gitu loh. Ya, sehingga kita akhirnya merasa karena kita terdiskriminasi, kita sudah pernah minta 1936 kita minta kepada Ratu Wilhelmina
untuk demokrasi di Hindia Belanda. Untuk berdemokrasi saja. Ya, petisi Sutarjo 1936 itu kita minta berdemokrasi supaya ada Der Staten-Generalnya Hindia Belanda yang membuat ada parlemen. Dengan demikian Hindia Belanda punya parlemen. Nah, tapi kita nggak dikasih untuk berdemokrasi di wilayah lingkup jajahan kolonial. Ya. Nah, Hindia Belanda saat itu karena ditolak ya, untuk mau berdemokrasi ditolak, akhirnya kita semakin siap dan semakin bersemangat untuk ya sudah kita lepas saja. Kemudian 1940-an 1939 Perang Dunia Kedua meletus 3 tahun setelah petisi Sutarjo ya. Perang Dunia Kedua meletus, Jerman menganeksasi, menduduki, menguasai Belanda. Ratu Wilhelmina dan putri mahkota Juliana pergi ke London, mengungsi, membuat kabinet di sana, kabinet pengungsian, kabinet exile. Kemudian kita di Hindia Belanda terlepas, kita nggak bisa apa-apa. Gubernur Jenderal Tjarda tidak bisa berbuat apa-apa. Jepang turun, Jepang mendarat, begitu mudah Jepang mendarat itu. Ke Jawa itu begitu mudah Jepang mendarat. Jepang mendarat membagi-bagi wilayah Indonesia Timur berbeda dengan wilayah Jawa. Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya yang ke arah timur punya pemerintahan pendudukan tersendiri. Jawa punya pemerintahan pendudukan tersendiri. Sumatera juga dipisah pemerintahan kedudukannya. Dipecah-pecah Indonesia itu. Maka BPUPK kita juga berubah. BPUPK kita juga terpecah saat itu. Di Jawa ada. Itulah yang berhasil menyelesaikan tugasnya, menghasilkan, memproduksi ya dokumen-dokumen bersejarah kita. Ini loh Indonesia yang kita ciptakan. Hanya di Jawa saja. Loh, tapi anggotanya kan dari mana-mana. Anggotanya tetap dari mana-mana. Karena yang ada di Jawa, yang di Sumatera juga begitu. Ada orang Jawa yang di Sumatera ya masuknya BPUPK Sumatera. Yang di Indonesia Timur sama. Yang dari Sumatera, dari Jawa, ya ketika ada di sana ya mereka masuk ke sana. Namun BPUPK kita di Timur dan di Sumatera gagal. Karena apa? Yang di Timur tidak jadi dilantik karena sudah keburu ada perkembangan yang sangat membahayakan pendudukan Jepang. Kemudian Sumatera juga sama, belum selesai sidangnya, akhirnya semua berhasil mendarat di Pulau Jawa ya, ketika tanggal 17 Agustus ya, menjelang 17 Agustus. Nah, kita kemudian merdeka, memang setengahnya kita merdeka itu dibantu oleh Jepang. Ya, setengahnya dibantu oleh Jepang, tapi tidak kemudian kita dibantu 100% oleh Jepang, enggak. Jepang itu kita manfaatkan. Dia mau datang enggak datang, kita sudah kecewa duluan ya. Sudah ada deal breakernya dulu ya dengan Belanda. Dengan Wilhelmina kan sudah ada deal breakernya. Ini relasi kita, hubungan kita dengan Wilhelmina, dengan rezimnya Ratu Wilhelmina, dinasti Van Oranje-Nassau, itu sudah nggak baik, itu toksik ya, hubungan toksik ya. Sudah saatnya putus, mau nggak mau, datang atau tidak datang Jepang, Indonesia akan putus sama House Van Oranje-Nassau ya. Akan putus-putus juga ujung-ujungnya karena hubungannya toksik. Kan Indonesianya nggak mau dong punya hubungan toksik sama Belanda begitu kan. Akhirnya kita tetap kok kita akan putus-putus juga dengan Belanda. Kita akan merdeka juga sebagaimana saat ini, ketika pun andai kata Jepang tidak turun. Hanya mungkin waktunya ya, tahunnya yang bisa tertunda tahun. Ketika Jepang nggak turun nih, ya mungkin bukan 45 kita merdeka, bisa 65, bisa 55 ya, itu. Tapi kita merdeka 45 itu
45-nya waktu tanggalnya yang ada pengaruh Jepang di situ. Nah, ya artinya kita mengetahui di sini fakta-fakta sejarah. Pembukaan Undang-Undang Dasar ditentukan ya, ditetapkan Juni ya 1945, kemudian diubah kembali. Ya, kita punya kesepakatan untuk mengubah sejumlah hal ya, terutama terkait dengan Pancasila ya. Nah. Oke. Nah. Ini belum saya stop ya. Nah, ketika kita bicara tentang Pancasila itu dalam kaitannya ini pengantar ya, masih pengantar kan, kita bicara pengantar sebelum masuk ke dalam sejarahnya. Nah, tadi ya latar belakangnya kita kenapa kita akhirnya pada akhirnya dengan adanya reformasi kita mengamandemen Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita harus diamandemen. Yang tidak harus diamandemen atau tidak boleh diamandemen adalah pembukaan. Ya, kita pernah mengalami pembukaan itu, kita amandemen, kita ubah. Pembukaan pernah diubah dengan adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ya, dengan adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ya, maka pembukaannya diubah. Dengan adanya Undang-Undang Dasar sementara 1950, pembukaan juga diubah. Nah, ini kemudian setelah itu ya, pasca dekret presiden tidak bisa lagi. Teman-teman para bapak kita, para pejuang reformasi 1998 ketika di MPR sudah membahas Undang-Undang Dasar akan diubah untuk menjadikan Indonesia lebih demokratis, lebih terbuka, lebih sejalan dengan tuntutan zaman ya, yang mana saat itu perang dingin antara blok komunis dengan blok kapitalis sudah dimenangkan oleh kapitalis, blok barat, kemudian demokratisasi, liberalisasi berjalan di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, Filipina sudah, India kan sudah dari awal ya, lebih awal. Di Cina sempat ada Tiananmen, kemudian sejumlah tempat lain ya, ada gelombang-gelombang demokratisasi. Terakhir Arab Spring, kita tahu Arab Spring, musim semi Arab yang kemudian pada akhirnya gagal juga sebagian besar ya, kecuali mungkin Suriah yang anggaplah sedikit memperlihatkan hasil ya dengan kejatuhan salah satu rezim ya, diktator yang populis ya, di Suriah. Requesting to Allah. Oh, kenapa minta ini nggak sengaja apa gimana, Roni Pigiani, nggak sengaja ya? Requesting to Allah multiple presenter ini kenapa? Halo? Nggak sengaja ya? Halo? Apa kepencet apa gimana? Dijawab dulu, kalau kok nggak dijawab? Nggak kedengeran. Oke, saya anggap nggak sengaja. Saya Kedengeran, Pak. Kedengeran. Nggak ngomong, nggak kedengeran suaranya dia. Kedengeran. Tadi apakah nggak sengaja apa kok ada request? Oke. Stop. Ayo pencet. Ya. Ya. Oke. Oke, ya. Apa namanya? Tadi sampai mana tadi? Ya.
masih terkait pembukaan undang-undang dasar, perubahan undang-undang dasar. Perubahan undang-undang dasar itu berkaitan dengan proses demokratisasi. Di mana-mana ada gelombang demokratisasi pasca Perang Dingin, ya. Perang Dingin berakhir tanggal 25 Desember 1991, ya, kalau nggak salah, ya. 90 atau 91. Perang Dingin berakhir, kemudian kita bangsa-bangsa terutama di Asia dan Afrika mulai berlomba-lomba untuk berdemokrasi, mulai tertarik untuk berdemokrasi karena kapitalis menang dan ada demokrasi di sana. Tapi kemudian demokrasi kan juga punya pemahaman tersendiri bagi masing-masing bangsa, punya pemahaman masing-masing tentang demokrasi. Termasuk Indonesia punya pemahaman tersendiri, Malaysia punya pemahaman tersendiri. Nah, pada akhirnya karena sesuatu yang karena saking lamanya Soeharto berkuasa, ya, saking lamanya Soeharto berkuasa, kemudian ada sejumlah sejumlah hal yang membuat Soeharto juga tidak kuat lagi untuk memerintah. Mungkin Soeharto termasuk yang keras kepala pada mulanya, ya, ketika akan terjadinya reformasi. Reformasi 98 itu keniscayaan. Karena pemerintahan rezim Soeharto itu sangat mulai kehilangan kekuatan, kehilangan dukungan politik. Ya, sekalipun ada sekalipun ada banyak pembangunan terasa gitu, ya. Tapi ketika itu krisis moneter, krisis Asia itu, krisis Asia itu sebetulnya bukan semata-mata bicara itu tidak tentang Soeharto. Krisis itu tentang Asia Tenggara bahkan sebetulnya. Yang jadi soal bukan soal Soehartonya. Kalau andai kata Soeharto bisa dan mampu untuk menyelesaikan itu, dia ketika didukung, ya, dia bisa maju. Cuman dari segi usia juga sudah 77 tahun, dari segi generasi barunya sudah mulai ada. Habibie itu kan bahkan sudah sangat tua di situ. Di bawah Habibie siapa? Yang lahir tahun 40-an. Habibie itu cuma beda setahun dengan Trisno. Ya. Nah, generasi selanjutnya itu sudah siap untuk menggantikan. Ini juga saat ini berlaku juga. Reformasi tahun 2025 ini banyak anggota DPR adalah berasal dari generasi yang lebih tua. Ya. Ada yang dari 99 masih menjadi anggota dewan, ada yang dari 2004, ada yang dari 2009 masih jadi anggota DPR. Sehingga ada yang cuman jeda 5 tahun balik lagi, ya. Ini kemudian menjadi satu catatan bahwa itu tadi sama seperti Orde Baru. Nah, ini yang membuat kita semakin lama semakin melihat perlu ada perubahan. Undang-undang dasar bukan sesuatu yang amat sakral. Kalau naskah pembukaan bisa kita sakralkan. Karena kita butuh sesuatu yang sakral. Kenapa naskah pembukaan itu tidak bisa diubah? Ada cita-cita kita di situ. Yang mana cita-cita kita? Yang mana? Halo? Coba yang mana? Dikit lagi ya ini ya. Yang mana cita-cita kita? Cita-cita kemerdekaan kita yang mana? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita ingin merdeka, berdaulat, bersatu, ya, adil dan makmur. Kemudian kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu misi, ya, tujuan. Kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin bangsa kita cerdas. Dan kecerdasan, maksudnya cerdas di sini bukan ini ya. Maksudnya kita ingin pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh bangsa kita. Kenapa? Coba gini. Dulu ada pendidikan. Memang pendidikan itu merata, tapi pendidikan itu terklasifikasi, terstratifikasi.
Tidak semua bisa masuk HBS misalnya. Tidak semua bisa masuk sekolah tinggi misalnya. Ya. Semuanya terkotak-kotak. Ya, terkotak-kotak. Untuk kuliah di luar negeri harus dari ya harus dari, dan ini menjadi kesulitan bagi apa namanya bagi masyarakat kita ketika kita terkotak-kotak. Ya. Belanda bahkan mengotak-ngotakkan kita sampai di gedung bioskop misalnya. Jadi dulu itu bioskop di Hindia Belanda itu ada dua tempat untuk menonton. Yang satu itu filmnya kebalik. Loh, saya terlempar ya? Saya terlempar ya?